Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-105. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Panji Watugunung menerima hantaman ajian kahyangan beku, begitu pula Resi Wanamarta menerima ilmu Braja Mustinya Panji Watugunung. Keduanya sama-sama terdorong mundur beberapa tombak ke belakang. Karena Panji Watugunung memakai ajian tameng wajah, maka keadaan Sang Yuwaraja Panjalu itu baik-baik meski sedikit sesak dadanya. Ajian kahyangan beku memang mengerikan. Sedangkan Resi Wanamarta terpental beberapa tombak sambil menyilangkan kedua tangan di depan dada. Meskipun dia berhasil menahan ajian Braja Musti, tapi dadanya terasa begitu sakit seperti ditimpa batu besar. Pemimpin padepokan Gunung Welirang itu batuk kecil beberapa kali, dari sudut bibirnya ada darah yang mengalir keluar. Perlahan Wong Agung Welirang mengusap darah yang mengalir dengan tangan kirinya. Kau hebat anak muda, mampu menahan ajian kahyangan beku milikku. Bersiaplah, ini ilmu kedikjayaan pamungkasku, ujar Resi Wanamarta sambil memasang kuda-kuda ilmu kanuragan andalannya. Tangan kurus Resi Wanamarta segera menyilang di depan dada. Tubuhnya perlahan mengeluarkan asap putih berhawa dingin. Perlahan tubuh kurus Resi Wanamarta membesar lalu berubah warna menjadi biru. Itulah ajian Dewa Biru yang mampu merubah tampilan pemakainya sebesar 2 kali tubuh manusia pada umumnya. Panji Watugunung tidak tinggal diam. Segera dia menyarungkan pedang naga api ke punggungnya. Yuwaraja Panjalu itu segera merapal ajian Waringin Sungsangnya. Sinar hijau kebiruan segera melingkupi seluruh tubuh Panji Watugunung bercampur dengan sinar kuning kemasan dari ajian tameng wajah. Resi Wanamarta melesat cepat ke arah Panji Watugunung. Meskipun tubuhnya membesar, namun kecepatannya juga meningkat pesat. Tangan besar Resi Wanamarta yang diliputi sinar biru segera menghantam ke arah Panji Watugunung. Duar, ledakan dahsyat kembali terdengar memekakkan telinga. Tangan Resi Wanamarta yang menghantam tubuh Panji Watugunung ternyata menempel pada tubuh Yuwaraja Panjalu itu. Pelan tapi pasti, tenaga dalam Resi Wanamarta segera disedot ajian Waringin Sungsangnya Panji Watugunung. Rasa sakit seketika menjalar ke seluruh tubuh Resi Wanamarta. Aar, jerit kesakitan terdengar dari mulut Resi Wanamarta yang perlahan tubuhnya menyusut karena tenaga dalamnya dikuras oleh daya ajian Waringin Sungsang. Dari kejauhan, Rara Janggi yang baru saja sampai segera berlari menuju ke arah Panji Watugunung. Saat melihat ayahnya kesakitan, Rara Janggi dengan cepat melesat ke arah Panji Watugunung seraya mengayunkan kipas besinya. Tring blaam, akibat gangguan dari Rara Janggi, Resi Wanamarta terlepas dari ajian Waringin Sungsang. Tubuh Resi Wanamarta terpental ke belakang sejauh lebih dari 3 tombak. Namun Rara Janggi sendiri terlempar jauh ke belakang dan menyusruk tanah. Meski tidak terlalu parah, namun luka dalam Rara Janggi membuat perempuan itu muntah darah segar. Panji Watugunung segera menghentikan ajian Waringin Sungsangnya. Rara Janggi bersusah payah untuk bangkit dan berjalan sempoyongan ke arah Panji Watugunung. Ampuni nyawa kami, Gusti Pangeran Jayangrana, kami mengaku kalah, ucap Rara Janggi dengan terbata-bata. Aku lepaskan kalian. Tapi jika sampai di kemudian hari kalian mengganggu para prajurit Panjalu, jangan salahkan aku jika bertindak tegas, ucap Panji Watugunung dengan berwibawa.
Kami mengerti Gusti Pangeran, ujar Rara Janggi yang segera berjalan mendekati Resi Wanamarta yang muntah darah kehitaman. Luka dalam akibat ajian Waringin Sungsang menghancurkan beberapa urat nadi tubuh tua Resi Wanamarta. Perlahan Rara Janggi memapah tubuh Resi Wanamarta sambil meraih tombak kahyangan yang menancap di tanah. Dengan terlatih-tatih perempuan itu berjalan menjauhi para prajurit Panjalu. Dewi Srimpi, Dewi Naganingrum, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang segera mendekati Panji Watugunung. "Kau tidak apa-apa Kakang?" tanya Ratna Pitaloka segera. "Aku tidak apa-apa Dinda Pitaloka. Kalian tidak perlu khawatir mengenai diriku," jawab Panji Watugunung dengan senyum manisnya. "Coba kulihat Denmas," ucap Dewi Srimpi yang merasa Panji Watugunung pasti terluka. Dengan cepat perempuan cantik itu segera membuka baju Panji Watugunung. Dan benar saja, ada memar di dada kiri sang Yuwa Raja Panjalu. "Lah ini buktinya," begini bilang tidak apa-apa, Kang Bok Pitaloka minta pada Senopati Warigalit untuk menghentikan laju pasukan Panjalu di sini. "Aku akan mengobati luka dalam Denmas Panji," ucap Dewi Srimpi yang segera mendapat anggukan kepala dari Ratna Pitaloka. Kebetulan juga Senopati Warigalit dan Senopati Narapraja memang berjalan mendekati mereka usai melihat pertarungan antara Resi Wanamarta dan Panji Watugunung berakhir. Ilmu Resi tua itu sangat hebat, melebihi kemampuan bela diri Adipati Danaraja. Untung saja Kakang Watugunung punya ajian tameng wajah. "Kakang Warigalit, perintahkan kepada para prajurit Panjalu untuk mendirikan kemah di tempat ini. Srimpi akan mengobati luka Kakang Watugunung lebih dulu," ujar Ratna Pitaloka pada Senopati Warigalit. "Baik adik," ucap Senopati Warigalit yang segera berbalik arah dan mulai memerintahkan kepada para prajurit Panjalu untuk mendirikan perkemahan di tempat itu. Para prajurit perbekalan yang dipimpin oleh Demung Gumbrek segera bekerja dengan cepat. Sementara itu, Tumenggung Ludaka segera memerintahkan kepada para prajurit Lowo Bengi untuk menyebar ke sekitar tempat itu. Mereka diperintahkan untuk memperbaiki sebanyak mungkin berita tentang para prajurit Jenggala. Dengan cepat mereka bergerak dalam kelompok kecil dan menyebar ke sekitar wilayah barat Kadipaten Hujung Galuh. Sedangkan Senopati Narapraja segera membentuk kelompok pasukan penjaga yang menjadi pagar betis di sekeliling tempat mereka bermalam. Dengan menempatkan para perwira menengah, dengan cepat pasukan Panjalu bergerak di sekitar tempat itu untuk berjaga. Hari segera berganti malam, Panji Watugunung dengan mata terpejam segera menurunkan kedua tangannya di atas lututnya usai menghela nafas panjang. Nampaknya pengobatan yang dilakukan oleh Dewi Srimpi mampu menyembuhkan luka dalam yang didapat Panji Watugunung dari pertarungan tadi siang. "Terima kasih atas bantuannya, Dinda Srimpi. Aku bersyukur karena membawamu dalam perang ini," ujar Panji Watugunung usai membuka matanya. "Sudah menjadi kewajibanku, Denmas. Ini juga tugas yang diberikan oleh Gusti Permaisuri Anggarawati kepadaku," jawab Dewi Srimpi sambil membereskan beberapa barang yang dia gunakan untuk mengobati pria yang dicintainya itu. Teh Srimpi mah memang hebat atuh. Abdi teh juga bisa tenang lamun yang harapan lawan anu kiat. Karena lamun abdi terluka, Teh Srimpi pasti bisa mengobati, sahut Dewi Naganingrum yang duduk tak jauh dari Panji Watugunung. Dari arah luar, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang masuk membawa nampan berisi beberapa makanan yang akan mereka santap sebagai makan malam mereka. Di luar tenda besar, para prajurit Panjalu yang bertugas berjaga malam melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Di tenda yang tak begitu jauh dari tenda Panji Watugunung, Demung Gumbrek yang kelaparan, nampak asyik menikmati makanan yang disajikan kepadanya. Sudah 3 piring yang disantap perwira prajurit Panjalu itu, namun nampaknya belum memuaskan selera makannya. Tumenggung Ludaka yang datang bersama Jarasanda nampak menenteng beberapa jagung bakar. Jarasanda pun menenteng sebuah bumbung bambu yang berisi arak beras kegemarannya. Melihat kawannya yang masih menggasak makanan, Ludaka menggelengkan kepalanya. "Kau ini lapar atau kesetanan tubrek?"
Tanya Ludaka yang segera mendudukkan pantatnya pada tikar daun pandan yang menjadi alas tidur Gumbrek. Aku lapar Lu. Dari tadi siang aku hanya makan sepiring nasi, jawab Gumbrek sambil meneruskan acara makannya. Iya, kau memang hanya makan sepiring nasi, tapi kau kan menghabiskan singkong rebus sebakul. Ucap Tumenggung Ludaka yang menatap keheranan pada kemampuan makan Gumbrek. Singkong tidak mengenyangkan perutku Lu. Kalau nasi baru bisa, Gumbrek masih menyuapkan nasi ke mulutnya yang penuh dengan potongan sayur dan ikan kering. Lah daripada mati kelaparan lebih baik mati kekenyangan, imbuh Gumbrek sambil meletakkan piring keempatnya. Melihat kawannya membawa jagung bakar, Gumbrek segera tersenyum. Wah kau kawan yang baik Lu, datang kemari membawakan jagung bakar, ucap Gumbrek dengan penuh senyuman. Enak saja. Baru saja habis 4 piring nasi masih saja serakah. Ini adalah makan malamku. Kalau kamu mau, cari saja sendiri, ujar Ludaka sambil mulai menggigit jagung bakarnya. Gumbrek hanya bisa ngiler melihat kawannya itu memakan jagung bakar yang kelihatannya sangat enak. Sementara itu di perkemahan para prajurit Jenggala, nampak Prabu Garasakan sedang duduk di tenda besar yang menjadi pusat pergerakan prajurit Jenggala yang menghadang laju pergerakan prajurit Panjalu. Di hadapannya, Mapatih Dyah Bayunata, Rakrian Samarusaha, Senopati Wirondaya, Senopati Empu Sadewa, Tumenggung Mandalika, Tumenggung Wahana, Tumenggung Adijaya, Demung Wastra dan Demung Rengku tampak sedang menunggu titah sang Raja Kahuripan. Apa benar mereka telah sampai di barat Pakuwon Jengki, Paman Mapatih? Tanya Maharaja Garasakan sambil menatap ke arah Dyah Bayunata. Benar Gusti Prabu, menurut mata-mata yang hamba kirim, sepertinya mereka jumlahnya mencapai puluhan ribu prajurit, lapor sang Mapatih Jenggala dengan suara tegas. Berarti jika mereka melakukan perjalanan kemari, menjelang tengah hari pasti sudah sampai di sini. Kalau begitu, kita hadang mereka di barat hutan Marsma ini Paman. Bagaimana persiapanmu, Wirondaya? Prabu Garasakan menoleh ke arah Senopati Wirondaya. Semua telah kita persiapkan dengan matang, Gusti Prabu. Tinggal menunggu perintah dari Gusti Prabu untuk bergerak. Senopati Wirondaya menghormat pada Prabu Garasakan. Mapanji Garasakan segera berdiri dari tempat duduknya. Sesaat sebelum bicara, dia menata nafasnya sebentar. Besok pagi kita berangkat ke arah barat hutan Marsma. Kita gempur pasukan Panjalu di sana. Seluruh perwira Jenggala segera menghormat pada Maharaja Mapanji Garasakan. Mereka semua bersiap untuk melakukan perang besar melawan prajurit Panjalu. Setelah Mapanji Garasakan menuju ke tempat peristirahatannya, para perwira tinggi prajurit Jenggala bercakap-cakap tentang rencana mereka. Gusti Mapatih, apa Gusti punya rencana khusus yang harus kita jalankan? Laporan dari Telik Sandi mengatakan bahwa pasukan Panjalu berjumlah puluhan ribu, tanya Senopati Wirondaya sambil menatap ke arah Mapatih Bayunata. Patih kerajaan Jenggala itu menghela nafas panjang sebelum berbicara. Menimbang kekuatan yang kita miliki, kemampuan tempur para prajurit kita seimbang dengan mereka. Kita menang dalam mengenal medan tempur, tapi lawan kita dipimpin langsung oleh Pangeran Jayengrana. Dia sudah dikenal sebagai panglima perang yang ulung. Adipati Paguhan saja bertekuk lutut di hadapannya. Matahun yang dipimpin oleh Adipati Danaraja yang kondang dengan kesaktiannya juga takluk di tangan Pangeran Jayengrana. Kita tidak bisa meremehkan kemampuannya, Wirondaya. Kita harus memikirkan siasat yang jitu untuk melawannya, ujar Mapatih Dyah Bayunata sambil mengerutkan keningnya seakan dia berpikir keras. Semua orang ikut terdiam beberapa saat lamanya sampai Tumenggung Mandalika berdiri dari tempat duduknya. Bagaimana jika kita pecah pasukan untuk menyerang pasukan Panjalu dari dua arah yang berlainan, Gusti Mapatih? Tanya Tumenggung Mandalika dengan cepat. Apa maksudmu Mandalika? Bukankah itu berbahaya bagi kemampuan tempur yang awal menghadapi pasukan Panjalu? Dyah Bayunata menatap ke arah Tumenggung Mandalika. Namun laki-laki bertubuh tegap itu segera tersenyum tipis. Saya memahami pemikiran Gusti Mapatih Bayunata. Maksud saya,
Kita bagi pasukan kita itu tidak kita bagi separuh sama besar, tapi kita pilih para prajurit Jenggala yang memiliki kemampuan bela diri tinggi dalam satu kelompok kecil yang akan menjadi pasukan gerak cepat. Tugasnya sebagai pembokong pasukan Panjalu, sedangkan pasukan yang menghadang akan berjumlah 15.000 prajurit. Hamba rasa itu akan membuat pertahanan pasukan Panjalu akan kacau jika kita menyerang mereka dari dua arah, ujar Tumenggung Mandalika dengan penuh keyakinan. Para punggawa prajurit Jenggala saling berpandangan sejenak kemudian mengangguk mengerti. Sepertinya itu usul yang bagus Gusti Mapatih. Kejutan akan membuat lawan kita terpecah pemikirannya. Jadi kita mudah mengalahkan mereka, ucap Senopati Wirondaya yang terlihat mendukung usulan Tumenggung Mandalika. Saya rasa itu usulan yang patut kita pertimbangkan, Gusti Mapatih. Menghadapi pasukan Panjalu yang dipimpin langsung oleh Panglima Perang yang tangguh, kita tidak boleh membuang kesempatan sekecil apapun agar kita menang dalam pertempuran ini, sahut Rakrian Samarosaha dengan senyum simpulnya. Baiklah, karena kalian semua sudah setuju dengan usulan Tumenggung Mandalika, kita akan membagi pasukan menjadi dua bagian. Senopati Wirondaya, aku, Gusti Prabu Mapanji Garasakan, Tumenggung Wahana, Demung Wastra dan Senopati Empu Sadewa akan memimpin pasukan pejalan kaki yang akan menghadang laju pergerakan prajurit Panjalu. Sedangkan Tumenggung Mandalika, Gusti Pangeran Samarosaha dan Demung Rengku akan memimpin pasukan gerak cepat yang akan menjadi penyergap dari arah belakang. Kepada Tumenggung Mandalika, silahkan pilih para prajurit Jenggala yang layak menjadi pasukan gerak cepatmu. Apa yang lain sudah memahami tugas masing-masing, titah Mapatih Bayunata yang membuat para punggawa istana Kahuripan itu segera mengangguk penuh hormat. Kami mengerti Gusti Mapatih, ucap para punggawa Kahuripan bersamaan. Setelah mendapat perintah dari Mapatih Jenggala, para perwira tinggi prajurit Jenggala itu segera membubarkan diri. Mereka bergerak sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Dyah Bayunata. Tumenggung Mandalika mulai menata para prajurit pilihannya. Dengan cepat ia menentukan pilihan pada para prajurit Jenggala yang berjajar rapi di hadapannya. Setelah terkumpul sekitar 5.000 prajurit, Tumenggung Mandalika segera memisahkan mereka dari para prajurit Jenggala yang tersisa. Mereka telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Di sisi barat hutan Marsma, di tenda besar yang menjadi pusat pergerakan prajurit Panjalu. Panji Watugunung sedang mendengarkan laporan dari Telik Sandi Lowo Bengi. Ada kemungkinan mereka memecah pasukan Gusti Pangeran. Itu yang dilaporkan pada hamba, ujar seorang anggota pasukan Lowo Bengi sambil menghormat pada Panji Watugunung. Begitu rupanya. Kalau begitu kita tidak boleh meremehkan pasukan pecahan itu. Jarasanda, apa kau dengar aku? Panji Watugunung segera menoleh ke arah Jarasanda. Sendiko dawuh Gusti Pangeran, apa perintah untuk hamba? Ujar Jarasanda yang duduk di belakang Warigalit dan Senopati Narapraja. Berapa jumlah pasukan Garuda Panjalu yang ada? Tanya Panji Watugunung segera. Sampai saat ini, ada sekitar 3.000 prajurit Gusti Pangeran. Jika ditambah para perwira maka jumlahnya sekitar 3.200 prajurit, jawab Jarasanda dengan cepat. Kalau begitu tambahkan para prajurit dari Kurawan untuk membantu kalian. Mereka mampu bergerak cepat, tugas kalian berjaga di barisan belakang untuk menghadapi kemungkinan serangan dari belakang. Senopati Ringkasamba, kau bantu Jarasanda dengan sisa prajurit Kurawan, titah Panji Watugunung yang segera membuat Senopati Ringkasamba menghormat pada Panji Watugunung. Hamba siap melaksanakan perintah Gusti Pangeran Jayangrana, ucap Senopati Ringkasamba dengan penuh hormat. Senopati Taradipa dari Paguhan, Senopati Sanjaka dari Gelang-Gelang, Senopati Gati dari Seloageng, Tumenggung Wiramaya dari Kembang Jenar akan mendampingi Senopati Narapraja. Sedangkan sisa perwira yang lain seperti Demung Warok Enggoto dari Wengker, Senopati Koncar dari Anjuk Ladang, Kakang Warigalit, Tumenggung Ludaka, Tumenggung Landung, Demung Gumbrek dan Senopati Janadi dari Kalingga akan membentuk pasukan inti dari pasukan Panjalu yang akan bergerak membentuk Wiuha Cakra Baswara. Aku sebagai pusat Wiuha,
Senopati Narapraja sebagai roda Baswara dan pasukan Garuda Panjalu sebagai ekor cakra. Apa kalian mengerti? Tanya Panji Watugunung sambil menatap ke sekelilingnya. Kami mengerti Gusti Pangeran, ucap seluruh perwira tinggi prajurit Panjalu yang ada di tempat itu bersamaan. Usai membahas mengenai rencana mereka esok hari, para perwira prajurit Panjalu segera berjongkok dan menyembah pada Panji Watugunung. Mereka membubarkan diri untuk menghadapi perang besar yang akan mereka hadapi esok hari. Usai memimpin persiapan para pasukan Panjalu, Panji Watugunung segera kembali ke tenda besar tempat peristirahatannya. Di dalam tenda, keempat orang istrinya sudah duduk menunggu kepulangan suami mereka. Bagaimana persiapannya, Kakang? Apa sudah tertata rapi? Tanya Ratna Pitaloka begitu Panji Watugunung memasuki tenda. Duh Kang Bok Pitaloka ini, biarkan Kakang Watugunung beristirahat dulu Kang Bok, jangan buru-buru ditanya seperti itu, sergah Sekar Mayang dengan bahasa khasnya. Betul atuh Teh Pitaloka, Akang Kasep mah pasti capek na. Sok atuh minum caik na Akang, nu biar capek na hilang, imbuh Dewi Naganingrum sambil mengulurkan kendi air minum yang ada di dekatnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Aku sangat menghargainya, ucap Panji Watugunung seraya menerima kendi air minum dari Dewi Naganingrum. Gluk gluk gluk, terdengar suara lega saat Panji Watugunung usai meneguk air dari kendi itu. Nah begitu, usai Kakang Watugunung merasa lega, silahkan Kang Bok Pitaloka bertanya, ucap Sekar Mayang sambil tersenyum tipis. Pembahasan tentang rencana besok sudah tertata, kalian tidak usah khawatir. Yang penting malam ini kita harus cukup beristirahat karena besok kita akan melakukan pertempuran melawan Jenggala, ujar Panji Watugunung sambil mendudukkan dirinya di antara Dewi Srimpi dan Dewi Naganingrum. Malam itu mereka beristirahat dengan tenang. Saat pagi menjelang tiba dengan kokok ayam jantan bersahutan, para prajurit Panjalu mulai bergerak. Para prajurit perbekalan yang dipimpin oleh Demung Gumbrek bergerak cepat membongkar tenda yang mereka pakai untuk bermalam. Para bekel prajurit segera mengatur para prajurit bawahannya dengan cermat. Sedang para sebagian prajurit mulai menata persenjataan mereka. Para pasukan pemanah di bawah perintah Demung Rajekwesi menggantungkan wadah anak panah di punggung mereka masing-masing. Pun para prajurit bersenjatakan tombak di bawah pimpinan Demung Marakeh juga mulai menata diri. Saat matahari sepenggal naik di ufuk timur, persiapan pasukan Panjalu telah selesai. Warigalit segera mendekat Panji Watugunung dan keempat istrinya yang sudah selesai berdandan layaknya seorang bangsawan dengan baju perangnya. Mohon maaf Dimas Pangeran, semua persiapan telah selesai. Kita bisa berangkat sekarang, lapor sang Senopati Kadiri dengan penuh hormat. Panji Watugunung segera menoleh ke arah empat orang istrinya kemudian melompat ke atas kuda mereka masing-masing. Lalu mereka berempat segera mengikuti langkah sang suami. Panji Watugunung menepuk punggung kudanya agar berjalan pelan ke barisan pasukan Panjalu yang sudah bersiap. Usai memeriksa pasukan Panjalu, Panji Watugunung segera kembali ke tempatnya di tengah pasukan. Setelah Panji Watugunung mengangkat tangan kanannya, prajurit peniup trompet tanduk kerbau segera membunyikan trompetnya. Tut, lengkingan suara trompet tanduk kerbau segera membuat para prajurit Panjalu bergerak. Dengan Senopati Narapraja di depan, mereka bergerak menuju ke arah hutan Marsma. Umbul-umbul dan bendera berwarna-warni yang menggambarkan asal para prajurit Panjalu turut membuat semangat para prajurit. Mereka terus bergerak menuju ke arah timur, 1000 depa dari tempat mereka bermalam, umbul-umbul Jenggala menghentikan langkah mereka. Tepat di tepi hutan Marsma, para prajurit Jenggala yang dipimpin oleh Prabu Mapanji Garasakan menghadang. Panji Watugunung segera mengangkat tangan kanannya yang membuat si prajurit peniup trompet tanduk kerbau segera membunyikan trompetnya. Para prajurit penabuh bende langsung memukul bende perang bertalu-talu. Para prajurit Panjalu segera membentuk Wiuhayuha Cakra Baswara. Bundaran besar dengan para prajurit Panjalu yang bersiaga terbentuk di barat padang rumput itu.
Senopati Warigalit segera menyambar sebuah bendera putih yang dibawa salah satu prajurit Panjalu. Lalu pria berbadan tegap itu mendekati Panji Watugunung. "Apa kita perlu ke sana, Dimas Pangeran?" tanya Warigalit dengan cepat. "Tunggu mereka memberikan isyarat ingin bicara dulu, Kakang. Kita harus berhati-hati," jawab Panji Watugunung sambil tersenyum tipis. Tut! Terdengar suara bunyi nyaring terompet tanduk kerbau dari arah pasukan Jenggala dan sebuah bendera putih berkibar rendah. Lalu Mapanji Garasakan, Maharaja Jenggala yang memimpin langsung pasukannya, menyuruh kusir kereta perangnya maju ke tengah medan pertempuran. Dyah Bayunata segera menggebrak kudanya mengiringi perjalanan Prabu Garasakan. Perlahan dua pucuk pimpinan prajurit Jenggala itu bergerak ke tengah. Melihat itu, Panji Watugunung segera menepak punggung kudanya diikuti oleh Warigalit yang membawa bendera putih. Para prajurit Panjalu segera membuka jalan bagi sang panglima perangnya. Tepat di tengah padang rumput hutan Marsma, Mapanji Garasakan mengangkat tangan kanannya yang membuat kusir kereta perangnya menarik tali kekang kudanya. Begitu juga dengan Dyah Bayunata, Panji Watugunung dan Senopati Warigalit perlahan mendekati mereka berdua. Ini rupanya jagoan dari Panjalu, masih begitu muda dan berbakat. "Apa benar kau putra dari Paman Gunung Sari, bocah bagus?" tanya Mapanji Garasakan sambil menatap ke arah Panji Watugunung. "Benar Gusti Prabu, aku putra Romo Bupati Gelang-Gelang, Panji Gunung Sari." "Terima kasih jika Gusti Prabu masih mengenaliku," ucap Panji Watugunung dengan sopan. Jika dihitung tali persaudaraan, kau masih adik sepupuku. Aku minta kau tidak menghalangi niatku untuk mempersatukan kembali Medang di bawah pimpinanku, Watugunung. Bangsa kita seharusnya tidak boleh terpecah menjadi dua bagian seperti ini, ujar Mapanji Garasakan dengan cepat. "Maaf Gusti Prabu, keputusan Gusti Prabu Airlangga untuk memecah kerajaan Kahuripan menjadi dua itu demi Gusti Prabu Samarawijaya dan Gusti Prabu Garasakan bisa hidup rukun berdampingan dalam membangun tanah Jawa. Agar semuanya bisa berkuasanya di atas wilayah masing-masing dan tidak ada peperangan antara Gusti Prabu Samarawijaya dan Gusti Prabu Garasakan. Itu yang seharusnya Gusti Prabu Garasakan pahami dari maksud Gusti Prabu Airlangga membelah Kahuripan menjadi dua bagian sama besar, ucap Panji Watugunung dengan berhati-hati. Samarawijaya itu lemah, Watugunung, dia tidak pantas menjadi raja. Seorang raja harus seorang yang kuat dan sakti mandraguna. Aku adalah putra Romo Prabu Airlangga yang pantas memimpin Kahuripan. Maka niatku untuk mempersatukan kembali Kahuripan akan kulakukan meski itu harus berperang melawan saudaraku sendiri, ujar Mapanji Garasakan dengan penuh percaya diri. Kalau begitu kita tidak sejalan pemikiran Gusti Prabu. Panjalu tetap menghendaki agar apa yang sudah diputuskan oleh Gusti Prabu Airlangga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Mohon maaf jika saya terpaksa harus melakukan dharma ksatria saya sebagai prajurit Panjalu. Panji Watugunung menatap ke arah Prabu Mapanji Garasakan dengan tajam. Baik, aku pun tak akan segan-segan untuk melenyapkan semua penghalang yang mengganggu cita-citaku, Watugunung. Bersiaplah, dan kita buktikan sendiri siapa yang lebih pantas disebut pemimpin tanah Jawa. Usai berkata demikian, Prabu Garasakan segera memberi isyarat pada kusir kereta perangnya agar berbalik arah menuju ke dalam pasukan Jenggala. Dyah Bayunata sejenak menatap tajam ke arah Panji Watugunung sebelum menarik tali kekang kudanya mengikuti langkah Prabu Mapanji Garasakan. Panji Watugunung pun segera menarik tali kekang kudanya dan menggebrak hewan tunggangan itu menuju ke arah prajurit Panjalu diikuti oleh Senopati Warigalit. Begitu sampai di tengah pasukan, Panji Watugunung segera menoleh ke arah penabuh bende dan memberikan isyarat dua tabuhan pada mereka. Dir, mendengar itu, para prajurit Panjalu yang berada pada lingkaran paling luar segera menata tameng mereka dengan rapat. Dengan bersiap-siap, tombak mereka terarah dari balik celah-celah tatanan tameng mereka. Setelah itu, para prajurit pemanah yang dipimpin oleh Demung Rajakwesi segera bersiap di belakang mereka. Suasana semakin tegang. Di sisi lain, Mapanji Garasakan segera mengangkat tangan kanannya.
seorang prajurit mengibarkan bendera kuning yang membuat Senopati Wirondaya segera mencabut pedangnya dan memimpin pasukan Jenggala yang ada di sisi kanan bergerak menuju ke arah pasukan Panjalu. Siraang. Senopati Wirondaya dengan cepat memacu kudanya menuju ke arah pasukan Panjalu yang telah menggunakan gelar perang Wiuha Cakrabaswara. Demung Rajekwesi yang melihat pergerakan prajurit Jenggala dari sisi kiri dengan cepat memberikan aba-aba. "Bersiap," ucap Demung Rajekwesi dengan lantang. Seluruh prajurit pemanah yang tersembunyi di balik dinding tameng yang mengelilingi seluruh kepala Wiuha Cakrabaswara segera menarik tali busur panah mereka masing-masing. Saat pasukan Jenggala sudah melewati batas jarak tembak anak panah, Rajekwesi segera mengayunkan tangan kanannya ke depan. "Tembak!" teriak Demung Rajekwesi dengan keras. Sring, 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 ribuan anak panah yang terarah ke atas segera dilepaskan, dan berubah menjadi hujan anak panah yang melesat ke arah para prajurit Jenggala. Senopati Wirondaya yang melihat kedatangan hujan anak panah dengan cepat berteriak keras. "Awas anak panah!" teriak Senopati Wirondaya sambil menyambut tameng yang tergantung di samping pelana kudanya. Para prajurit Jenggala yang tengah bergerak maju, begitu mendengar suara Senopati Wirondaya berusaha untuk meraih tameng yang mereka bawa. Sebagian berhasil, namun kebanyakan kalah cepat dengan jatuhnya anak panah yang mengincar nyawa mereka. Krip krip krip, aug aug. Jerit kesakitan terdengar dari mulut para prajurit Jenggala yang terluka terkena anak panah yang dilepaskan oleh para prajurit Panjalu. Ratusan prajurit Panjalu tewas dan lainnya mengalami luka-luka yang cukup serius. Sisa prajurit Jenggala yang bisa bertahan terus bergerak menuju ke arah para prajurit Panjalu. Saat mereka hampir mendekati para prajurit Panjalu, ribuan anak panah kembali melesat cepat ke arah mereka. Senopati Wirondaya yang melihat anak buahnya berjatuhan menjadi korban anak panah dari pemanah Panjalu, menggeram marah. Dengan memanfaatkan punggung kudanya, Senopati Wirondaya melompat tinggi ke udara dan menerjang maju ke arah barisan pasukan Panjalu. Sret, bruak, 4 prajurit Panjalu langsung terpental terkena terjangan kaki Senopati Wirondaya. Perwira tinggi prajurit Jenggala itu terus merangsek masuk ke dalam Wiuha Cakrabaswara. Kraasya 2 prajurit Panjalu langsung tewas terkena sabetan pedang Senopati Keraton Kahuripan itu. Namun Senopati Wirondaya tidak sadar bahwa ia masuk ke dalam Wiuha seorang diri. Para prajurit Panjalu yang gugur langsung digantikan oleh rekannya yang lain sehingga barisan Wiuha Cakrabaswara tetap utuh. Semakin lama Senopati Wirondaya semakin masuk ke dalam Wiuha Cakrabaswara. Dia bertekad untuk mengalahkan pimpinan pasukan Panjalu seorang diri. Setelah melewati lapis ketiga Wiuha, Senopati Wirondaya berusaha untuk menembus baris selanjutnya. Senopati Narapraja yang memimpin lapis lingkaran Wiuha keempat segera melesat cepat saat Senopati Wirondaya mengayunkan pedangnya ke arah seorang prajurit Panjalu. Tring! Pedang Senopati Wirondaya berhasil ditangkis dengan keris Kiai Pamegat Nyawa, pusaka andalan Senopati Narapraja. Bunyi nyaring yang terdengar dari benturan 2 senjata mereka memekakkan gendang telinga sehingga para prajurit Panjalu memberikan ruang bagi mereka untuk bertarung. "Siapa kau? Hai Wong Panjalu, minggir, aku hanya ingin bertarung melawan pimpinan pasukan Panjalu, bukan melawanmu," teriak Senopati Wirondaya dengan keras. Kalau kau ingin bertarung melawan Gusti Pangeran Jayangrana, hadapi dulu aku Senopati Narapraja dari Istana Daha. Kalau kau bisa mengalahkanku, maka kau pantas menjadi lawan Gusti Pangeran Jayangrana, ucap Senopati Narapraja dengan terus menggerakkan keris pusaka di tangan kanannya. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.